Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baitihi kiram summa ila hadratis sultanil auliya Syahidul Qadir Jalani summa ila hadratin nabiyina Qadir min Abbasin bayan wa summa ila hadratis masyayikhina wa masyayikhina Syahidul Karim Syahidul Qadir sama harus ali jami silsilatihim min usulihim wa furu'ihim jami'u alifil kutubil ta'alana kusuma alihim wa jami'a man hadara fi hadzal majlis wa alibainihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Kitabnya sambil disimak ya. Maknanya disimak langsung kita terangkan ya. Babul awamil ai hadza tegese utawi iki kubab nerangaken pira-pira amil ad-dakhilati kang manjing alal mubtada'i ing atase mubtada wal khabari lan khabar. Bab menjelaskan tentang amil-amil yang masuk terhadap mubtada dan khobarnya mubtada. Wahia utawi al-awamil iku salah satu asya'a ono telu pira-pira suwiji-wiji. Amil yang masuk pada mubtada dan khobar itu ada tiga. Kana rupane kana wa akhwatuha dan lan konco-koncone kana. Pertama kana dan teman-temannya kana. Wa inna wa akhwatuha wa inna lan inna wa akhwatuha lan pira-pira sedulure inna. Yang kedua inna dan teman-temannya. Wa dzonna lan dzonna wa akhwatuha lan pira-pira sedulure dzonna. Yang ketiga adalah dzonna dan teman-temannya dzonna. Fa amma kana mongko ana penutawi kana wa akhwatuha lan teman-temannya kana iku tarfa'u ngrofa'aken apa kana ngrofa'aken al isma ing isim wa tangsibu lan nasopaken apa kana al khabara ing khabar. Sekarang pengamalannya kana dan teman-temannya. Di kana dan teman-temannya masuk pada mubtada dan khobar, fungsinya, faedahnya atau pengamalannya adalah tarfaul isma, merofakkan isimnya kana, wa tangsibu al khobar dan menasobkan khobarnya kana. Jadi ada susunan mubtada dan khobar, kemasukan kana, maka isimnya itu dibaca rofa dan khobarnya kana dibaca nasab. Rofaknya isim ditandai dengan harokat dhammah, sedangkan khobarnya kana ditandai dengan harokat fathah. Wahia utawi kana wa akhwatuha iku kana wa amsalan amsa wa asbahalan asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa mangfaka wa mafati'a wa mabariha wa madama wa ma asbahadza wa matasarrafa minha. Di antara kana dan teman-temannya tadi dijelaskan dan teman-temannya kana. Lah teman-temannya kana itu adalah ini amsa, asbaha,
adha, dhola, bata sampai wama dama. Ini namanya teman-temannya kana. Nah, pengamalannya itu adalah sama dengan kana, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasobkan khobar. Wa ma tasarrafa minha, dan lafaz-lafaz yang ketasrif dari lafaz kana dan teman-temannya. Contoh wa malan lafaz tasarrafa kang ketasrif apa ma minha saking kana. Nahu kana sepadan lafaz kana wa yakunu wa kun. Nah, ini tasrif namanya kana, yakunu, kaunan, kun. Nah, ini namanya yang ditasrif dari lafaz kana. Lah, yakunu ini pengamalannya juga sama dengan kana. Wa ma tasarrafa minha. Wa kun ini juga sama. Pengamalannya sama dengan kana, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar. Wa asbaha wa yasbihu wa asbih. Ya, ini sama asbaha. Yasbihu sama dengan asbaha, sebab asbaha termasuk teman-temannya kana. Ini contohnya kana yaqulu ngucap sapa sira kana zaidun qaiman. Kana ana sapa zaidun zaid iku ana iku qaiman wong kang ngadeg, wong kang ngadeg. Ana iku qaiman wong kang ngadeg. Kana ini pengamalannya adalah merofakkan isim, yaitu isimnya kana adalah zaidun sebagai fa'il, isim fa'il, dibaca dun, dibaca doma. Qaiman ini sebagai khobarnya kana, dibaca nasab, dibaca fathah, qaiman. Yang mana lafadz kana zaidun qaiman itu aslinya, maksudnya sebelum kemasukan kana itu adalah zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini susunan mubtada dan khobar. Zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Mubtadanya zaidun, khobarnya mubtada qaimun, ini sebelum kemasukan kana. Nah, terus ada amil yang masuk. Nah, ini judulnya amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Terus ada amil yang masuk pada mubtada dan khobar, yaitu berupa kana, maka zaidun qaimun berubah kedudukannya, bukan menjadi mubtada dan juga bukan menjadi khobarnya mubtada. Berubah menjadi kana zaidun. Zaidun ini menjadi isimnya kana, dan qaimun, semula qaimun menjadi khobarnya kana, dibaca nasab. Contoh lagi, walaisa lan ora ana sapa amrun Umar, ora ana iku sakhison wong kang hadir. Sama, laisa temannya kana. Nah, ini amrun adalah isimnya laisa. Sakhison khobarnya laisa. Yang semula sebelum kemasukan laisa adalah amrun sakhisun. Amrun bawi Umar iku sakhisun wong kang hadir. Wa malan lafad asbaha kang nyerupani apa mah dalika ing mengkono-mengkono kana zaidun qaiman. Maksudnya wa ma asbah dalik itu adalah contoh lain selain ini, selain kana zaidun qaiman. Qaulu al-awamil ad-dakhilah. Maksud daripada amil-amil yang masuk, maksudnya adalah wa tusamma lan den arani apa al-awamil an-nawasikha ing pira-pira amil kang ngrusak jam'u nasikhin iku dadi jamake lafadz nasikhin. Makhudun kang den alap minan naskhi saking lafadz an-naskhi. Saking lafadz naskhun. Wa huwa utawi an-nawasikh atau an-naskhi ini iku al-izalatu ngilangi li annaha krana temen setuhune awamil
iku tuzilu ngilangi apa awamil ngilangi hukmal mubtada'i ing hukume mubtada wal khabari lan hukume khabar. Penjelasan tentang amil yang masuk ini dinamakan seperti kana dan teman-temannya, ini amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Ini maksudnya adalah ini an-nawasikh, dinamakan amil yang merusak. Amil yang merusak dikarenakan apa? Li annaha tuzilu, ngilangi atau merusak. Dikarenakan amil-amil tersebut merusak atau menghilangkan hukumnya mubtada dan hukumnya khabar. Yang mana semula sebelum kemasukan amil nawasikh, amil yang merusak hukumnya mubtada dan khabar, itu dibaca zaidun qaimun sebagai apa? Sebagai mubtada, zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khabarnya mubtada. Nah, terus kemasukan kana, nah ini amil nawasikh namanya, amil yang merusak hukumnya mubtada dan khabar. Kemasukan kana bukan lagi menjadi mubtada tapi menjadi isimnya kana, dan khabarnya mubtada tadi menjadi khabarnya kana. Qauluhu wa tarfaul isma wa huwa utawi tarfaul isma iku ar-rajihu, pendapat kang unggul, khilafan halih nulayani lil kufiyina maring ulama Kufah, al-qailina kang padha dawuh bi annal mubtada kelawan temen setuhune mubtada iku bakin kang tetep ala rafihi ing atase rafae mubtada. Sekarang tarfaul isma, kana merupakan isim, merupakan isimnya kana. Lah, perrofaan ini isimnya kana dibaca rofa, ini menurut pendapat yang unggul, pendapatnya ulama yang unggul. Berbeda dengan ulama Kufah, ya. Yang mana ulama Kufah ini pendapatnya itu adalah mubtada itu tetap, jadi rofaknya zaidun ini tetap menjadi mubtada, itu menurut ulama Kufah, bi annal mubtada bakin ala rafihi, jadi tetap dibaca rofa, jadi rofaknya zaidun yang ada kananya ini kalau menurut ulama Kufah itu tetap menjadi mubtada, bi annal mubtada bakin ala rafihi, itu menurut ulama Kufah. Tapi kalau pendapat ulama yang unggul itu zaidun ini dibaca rofa sebagai isimnya kana. Qalu huwa tansibul khabar, hadza utawi iki tansibul khabar iku bittifaqin kelawan mufakate utawa sepakat minal basriyina saking ulama Basrah wal kufiyina lan ulama Kufah. Wa yusamma lan den arani apa khabaron ing khabar hakikatan kelawan hakikah, wa maf'ulan lan ing maf'ul majazan kelawan majaz. Nah, ini keterangan tansibul khabar, penasopan khabar. Nasabnya khobarnya kana itu ulama Basrah dan ulama Kufah sepakat bahwasanya khobarnya kana itu dibaca nasab, itu sepakat itu setuju, jadi tidak ada perselisihan. Lah wa yusamma khobaron, lah khobarnya kana itu dinamakan juga khobaron hakikotan dan juga dinamakan maf'ulan majazan, secara majaz. Qauluhu kana, yakni ngarepaken sapa musannaf ya. Musannaf itu yang mengarang kitab jurumiyah, ini namanya musannaf. Atau yang mengarang kitab-kitab lain itu namanya musannaf.
yakni ngarepaken sapa Kiai Musonef anakisota ing kana kang nakis nahwu sepadane lafat kana Allahu ghafurur rahimah kana Allahu ghafurur rahimah kana ana sapa Allah Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapurane rahiman tur zat kang maha welas. Ini kana Allah ini sebagai isimnya kana. Ghafurun sebagai khobarnya kana. Terus watakunu lan ana apa kana. Itu contoh yang nakis. Watakunu lan ana apa kana ana iku taman kang sempurna kama kaya lafat fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Allah taala rupane dawuh wa ing kana lamun tinemu sapa du usratin wong kang duweni kangelan fanaziratun mongko utawi ngenti-ngenti iku wajib ngenti-ngentine mang ila maisaratin tumeka maring gampang. Kana juga bisa berupa tam. Tam itu sempurna. Contohnya wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Lamun tinemu sapa wong kang duweni sapa dzu usratin wong kang duweni kangelan. Jadi jika orang yang mengalami kesulitan, mengalami cobaan atau dicoba oleh Allah dikasih cobaan fanaziratun mongko utawi ngenti-ngenti iku wajib maka dia wajib untuk menunggu sampai datangnya kemudahan atau sampai datangnya solusi jalan keluar. Jadi setiap kesulitan itu mesti gandengannya dengan kemudahan. Allah menciptakan kesulitan, itu Allah akan memberi kemudahan. Niku gandengannya. Cuma kita disuruh untuk sabar. Fanaziratun kon ngenti-ngenti sampai datangnya kemudahan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kon sabar dengan adanya cobaan, kangelan, kesulitan. Itu nanti pasti ada akan datang kemudahan atau solusi. Wal farqu utawi bedani bainat tami ing dalem antarané tam wan nakisi lan kang nakis. Lah ini yang dimaksud kana nakis dan kana yang tam, ini bedanya. Yang dimaksud kana yang tam dan kana yang nakis, ini bedanya ini. Anatama iku anatama temen setuhune kana kang tam kang sempurna huwa yo atam ini iku allazi lafat yaktafi kang ngalap cukup apa allazi bil marfu'i kelawan lafat kang den waca rafa. Jadi yang dimaksud kana yang tam itu dicukupkan dengan lafaz yang dibaca rafa. Jadi tidak membutuhkan tidak ada khobarnya. Contoh ini wa in kana dzu usratin. Nah ini dicukupkan dengan dzu usratin. Lafaz yang dibaca rafa atau isimnya kana. Jadi tidak ada khobarnya. Lah, kana yang tam ini biasanya dimaknai lamun tinemu, bukan lagi dimaknai kana ono, tidak. Kalau ono itu berarti kananya adalah kana yang nakis namanya. Kalau tidak ada khobarnya kana ini dinamakan kana yang tam. Terus wan nakis lan sak temene kana kang nakis huwa yo nakis iku allazi lafat layak tafi kang ora ngalap cukup apa allazi bil marfu'i kelawan lafat kang den waca rafa. Kalau kana yang nakis itu tidak cukup dengan adanya lafat yang dibaca rafa. Itu masih membutuhkan khobar. Kana zaidun iman. Ini contoh yang kana yang nakis. Kalau kana yang tam itu tidak ada
tidak ada khobarnya. Dan juga diartikan, kana itu diartikan tinemu, tidak artinya tidak ono. Kalau yang nakis artinya adalah kana ono sapa Zaidun Zaid ono iku ko iman wong kang ngadeg. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhiru qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.